Selamat sore ibu-ibu, sampai berjumpa lagi untuk melalui persekutuan pada sore hari ini melalui online. Mari kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih bahwa Tuhan telah menyertai kami semua ibu-ibu untuk bersekutu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan pakailah semua ibu-ibu tubuh yang sehat dan kuat. Biarlah COVID ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali ke gereja bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pakailah persekutuan pada sore ini mulai permulaan, pertengahan sampai hari akhirnya. Tuhan selalu akan menyertai. Tuhan selalu akan memimpin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi lagi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur kasih-Mu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Hana. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu.
firman Tuhan. Shalom ibu-ibu semua. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bila pada hari ini kami boleh sama-sama dikumpulkan, kami boleh sama-sama beribadah kembali dalam komisi wanita. Biarlah terus Tuhan hati yang mau beribadah, hati yang mau datang kepada Tuhan, ditanamkan kepada setiap hati kami. Dan terlebih biarlah hal itu terpancar keluar melalui tindakan kami ke orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, pada hari ini saya akan membahas satu buah tema ya yang judulnya bertekun lakukan kebaikan. Ya, bertekun lakukan kebaikan. Ya. Kita sama-sama buka yuk dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, mungkin ini renungan singkat saja ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, tapi saya berharap dimanapun ibu-ibu berada, bisa sama-sama bersama dengan saya membaca Alkitab ya. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira ibu-ibu semua yang ada di sini, apakah punya yang namanya sahabat? Saya yakin dari anak kecil, remaja, sampai pemuda, atau bahkan mungkin sampai yang sudah berkeluarga pun, seenggaknya pasti ada yang namanya teman dekat atau sahabat ya. Ibu-ibu ada sahabat, teman dekat? Kalau ada, coba pikirkan 3 orang. 3 nama ya, 3 nama orang-orang terdekat, teman dekat gitu ya. Maksudnya yang mungkin sering bareng keluar, jalan-jalan, sering ngobrol, atau misalnya kalau ibu-ibu curhat, wah langsung kepikiran nih nama itu tuh. Nah ini siapa nih ya? 3 aja. Pikirin di dalam hati ya, terus urutin dari yang paling deket tuh ya. Udah, saya kasih waktu sebentar deh supaya bisa pikir-pikir ya. Ada nggak orang terdekat, 3 nama orang terdekat yang langsung kepikiran di otak kita? Kalau kita lagi butuh bantuan, cari ke orang itu. Atau mau pergi kemana, ini kayaknya enak ngajak orang itu. Apakah ada? Kalau nggak sampai 3 nggak masalah, misalnya 2 aja gitu ya. Udah? Coba. Sekarang, bayangkan muka 2 orang itu atau 3 orang itu ya. Sekarang coba kira-kira apa sih persamaan antara ibu-ibu sama kedua atau ketiga teman dekat ibu-ibu itu? Ada nggak kesamaan, kemiripan gitu ya? Apapun ya, kemiripan atau kesamaan apapun ya, mau dari muka kayak sifat kayak atau kesukaan, hobi gitu ya, itu boleh juga. Ada dia pendiam, sama kayak saya juga pendiam gitu ya. Itu kan kesamaan sifat ya, karakter. Ada? Oke, sudah. Nah, ibu-ibu semua, kenapa sih saya bertanya soal kesamaan dari ibu-ibu semua dan juga dengan teman-teman dekatnya ya, sahabat-sahabatnya? Karena, supaya ini saya sudah cari tahu ya, ada riset yang mengatakan, biasanya kita tuh memang dekat sama orang, ya, dekat sama sahabat, sama teman dekat, itu seenggaknya tuh kita punya satu kesamaan yang sama, yang waktu pas ketemu sama orang ini, karena ada kesamaan, ting, ketemu gitu ya. Nah, langsung struck gitu ya. Nah, orang, biasanya kita deket sama orang itu yang sama kita, yang punya kesamaan. Maksudnya sama tuh apa sih? Yang cocok sama kita. Ya, yang cocok ya. Obrolannya cocok. Jadi kita misalnya mungkin bercanda ya, ngejokes gitu ya.
dia ngerti gitu ya bercandaannya kita ya, yang bikin kita nyaman ya kalau ngobrol sama dia atau deket-deket sama dia, yang bikin ya pokoknya kita pengen sama dia gitu ya. Orang yang sependapat kan berarti sama pandangan ya, sependapat sama kita ya. Orang yang karakternya kurang lebih sama kayak kita. Saya rasa jarang ya, bukan artinya nggak mungkin sih, cuman jarang banget ada sahabatan yang bener-bener karakternya tuh beda banget. Misalnya yang satu dominan banget gitu ya, terus kalau berantem sama sahabatnya tuh wah dicecer gitu ya. Yang satu diem-diem gitu ya. Saya pikir jarang ya yang beda banget, nggak. Pasti ada kesamaan, meskipun ada perbedaan pasti ada kesamaan. Lebih banyak samanya ya, lebih banyak sifat yang sama. Atau misalnya sama-sama pinter ya, kalau misalnya anak-anak remaja yang saya bina, mereka seneng karena sama-sama suka main game ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin sama-sama seneng masak gitu ya. Jadi suka bagi-bagi resep makanan mungkin ya di WhatsApp ya, atau misalnya mungkin datang ke rumah temennya terus bagi-bagi resep makanan. Sama-sama mungkin di sebagian orang ya, sekelompok orang ya, sama-sama kaya mungkin ya. Sosialita, biasanya itu ibu-ibu sosialita yang arisan atau apa ya. Itu kan kenapa mereka bergaul dengan ibu-ibu sosialita? Karena sama derajatnya, sama-sama kaya ya. Pokoknya menurut survei ini, menurut riset ini ya, ternyata dibuktikan kita itu, manusia itu akan lebih mudah dekat, akan lebih mudah mengasihi orang atau baik ke orang karena kita dan orang tersebut itu punya kesamaan. Ya, punya kecocokan. Ya, punya kecocokan dan karena punya kesamaan dan ngeklik gitu ya, jadinya nyaman bareng-bareng. Ya. Tapi akan berbeda kalau misalnya orang tersebut itu beda dengan kita. Ya. Maksudnya beda gimana? Mungkin beda pendapat. Jadi kita punya prinsip A, dia punya prinsip B. Mengenai hal yang lain, prinsip kita beda juga. Jadi berantem terus gitu ya, adu pendapat gitu ya. Atau beda karakter, ini tadi saya bilang ini mungkin beda karakter bener-bener beda banget ya. Atau mungkin beda golongan. Kalau ibu-ibu sosialita ya, beda golongan, beda derajat ya. Wah, nggak level ya main sama yang middle class ya. Atau mungkin, ini juga harus kita akui, beda suku ya. Kita lebih senang bergaul dekat dengan orang yang sama, sukunya sama kita. Kenapa? Nyambung ngomongnya, karena sama, budayanya sama, kan nyambung ngomongnya ya. Terus, apalagi? Beda kesukaannya atau hobinya ya. Jadi kalau ketemu, dia hobinya mancing misalnya, saya hobinya masak. Jadi kalau ketemu, susah ya. Mau saya sukanya ke mall, dia sukanya di rumah gitu ya. Nah kan, jadi mau bareng-bareng hangout sama teman-teman, sama ibu-ibu yang lain juga susah gitu ya. Nah, kita pada dasarnya manusia itu nggak nyaman sama perbedaan itu. Nggak nyaman. Kita cenderung tuh cari yang sama, yang selevel, yang sederajat dengan kita. Ya, yang cocok lah ya sama kita, yang kesukaannya sama, yang itu tadi contoh-contoh yang tadi saya bilang. Nah, ibu-ibu, ini yang menjadi masalah. Kita sebenarnya lakuin ini tanpa kita sadar ya, tapi sebenarnya ini yang menjadi masalah. Karena ketika kita temenan sama orang, ini kita bisa jadi tidak disengaja ya, oh saya cuma mau pilih sama yang ini doang, yang sama-sama saya. Bisa jadi kita nggak sadar kalau kita pilih itu. Tapi yang jadi masalah adalah, akhirnya kita memilih-milih orang mana yang mau kita kasihi, bener nggak? Wah si ini mah karena mungkin beda suku ya, ini bukan orang sesuku sama saya nggak ngerti dia budayanya apa, atau dan sebagainya gitu ya. Oh si ini mah emang unik orangnya. Jadi mungkin waktu pas datang ke gereja atau misalnya ke komunitas gitu ya, biasanya ada orang-orang yang gak banyak temennya. Nah, ibu-ibu semua, keadaan inilah yang kita perlu perhatikan. Karena ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena kita memilih-milih siapa orang yang kita pengen kasihi. Saya cuma pengen mengasihi orang yang sama saya atau orang yang baik ke saya.
ya, orang yang baik ke saya. Kalau dia nyakitin saya nggak mau gitu ya. Nah saudara, ibu semua, keadaan inilah yang terjadi juga di jemaat Galatia ya. Seperti yang tadi kita sudah baca ya. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan hal inilah, perselisihan inilah yang terjadi di antara jemaat di Galatia yang membuat Paulus itu jadinya menulis surat Galatia ini kepada jemaat Galatia ya. Permasalahan itu kayak tadi saya bilang ya. Satu jemaat, tapi masalahnya ada beda. Ada perbedaan yang cukup kontras ya. Beda budaya, beda latar belakang, beda kebiasaan ya, beda dulunya beda kepercayaan, terus sekarang jadi pengikut Kristus misalnya ya. Nah, ada perbedaan itu yang bikin jadi mereka itu nggak terlalu dekat satu sama lain. Karena itulah Paulus menegur mereka ya. Paulus menegur mereka dengan menulis surat Galatia. Nah, permasalahan mereka adalah mereka cuma mengasihi dan baik ke orang yang sama dengan mereka. Ya. Maksudnya sama itu apa? Saudara, di jemaat Galatia itu terbagi jadi 2 golongan ya. Saya bisa bilang bisa dibagi jadi 2 golongan. Yang pertama, orang-orang Kristen Yahudi ya. Orang-orang Kristen yang orang Yahudi ya. Yang kedua, orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Jadi mungkin kalau non-Yahudi ya apapun ya, suku dari manapun gitu ya, non-Yahudi yang bukan orang Yahudi ya, yang mereka punya kebiasaan yang berbeda dengan orang Yahudi. Saya coba kasih contoh ya supaya kita lebih bisa mengerti kali ya. Kira-kira saudara, kalau misalnya ke gereja kita ya, kita ibadah di gereja, terus tiba-tiba pas hari Minggu ada orang, misalnya orang luar negeri gitu ya, datang ke gereja pakai celana pendek, pakai kaos. Saya yakin semua mata tertuju kepada orang itu. Benar nggak? Aneh. Kita biasa datang ke gereja pakai pakaiannya yang rapi gitu ya. Nggak sopan ya. Pakai celana pendek, hot pants misalnya, terus kaos gitu ya. Atau misalnya cowok cuma pakai celana selutut, pakai putungan gitu ya. Nah itu kan aneh ya. Tapi mungkin di daerahnya mereka atau di negaranya mereka datang ke gereja itu santai banget, nggak harus seperti di Indonesia gitu ya misalnya ya, harus pakaiannya rapi, harus yang ya sopan gitu ya, mereka santai gitu ya. Nah itu kan kita merasa beda ya, kita langsung ngeliatin mereka kok kayak gitu sih gitu. Nah kira-kira saudara itu mungkin yang terjadi di jemaat Galatia. Orang Yahudi ngelihat non-Yahudi ketika beribadah, kok kayak gitu sih? Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang masih dibawa, ya. Atau karena mereka kan nggak ngerti kan, Kristen atau misalnya ibadah kepada Tuhan itu seperti kayak gimana gitu kan. Jadi mereka mungkin masih membawa kebiasaan atau ya ritual atau adat ibadahnya mereka kepada Allahnya mereka yang dahulu gitu ya. Nah ini kan jadi bingung ya. Ini yang menjadi sulit ya. Ini yang bikin ada perselisihan di antara jemaat. Ya, ada perbedaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah, dalam gereja ya, ada perbedaan pendapat aja ya, wah itu bisa jadi masalah besar. Nah, ini juga perbedaan pendapat iya, perbedaan budaya iya, perbedaan suku juga iya. Jadi banyak banget perbedaan antara jemaat orang Kristen Yahudi dan jemaat orang Kristen non-Yahudi. Ya, orang Kristen Yahudi itu kenapa? Mereka itu yakin kalau melakukan sunat ya, adalah tanda bahwa mereka adalah bangsa perjanjian. Ya, tanda bahwa mereka itu diselamatkan. Seperti ini orang Yahudi, orang Kristen Yahudi juga membawa adat agama mereka yang dulu ya, agama Yahudi mereka gitu ya yang dahulu ya. Padahal kita tahu ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi satu-satunya, itu adalah tanda kita diselamatkan. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena sunat, bukan karena kita berbuat baik kepada orang, enggak. Kita diselamatkan karena Tuhan kan. Nah tapi orang Kristen Yahudi ini, dia masih membawa keagamaan mereka yang dulu ya, agama Yahudi mereka yang dulu ya. Nah, ini orang Kristen yang non-Yahudi bingung.
bingung, mereka nggak terima, mereka nggak kenal tradisi sunat ya, mereka nggak kenal tradisi sunat dan nggak melakukan sunat kan ya. Jadi si orang Kristen Yahudi ini merasa kamu nih masih belum diselamatkan loh, kalau misalnya kamu masih belum melakukan sunat gitu ya. Nah, tapi si orang Kristen non Yahudi tuh bingung, kenapa orang Kristen non Yahudi tuh bingung ya, perasaan Paulus sama rasul-rasul yang lain nggak ada tuh dibilang suruh sunat dulu baru diselamatkan. Kita diselamatkan karena Yesus kan. Nah, jadi sebenarnya ada pertentangan, ada perselisihan ini, ada beda pendapat ya. Nah, ini yang bikin sulit, yang bikin jadi panas situasinya ya di jemaat Galatia saat itu. Karena perbedaan inilah golongan Yahudi dan golongan Kristen non-Yahudi jadi berselisih ya. Jadi berantem. Orang Yahudi nggak nyaman dengan perbedaan di antara mereka. Mereka ngerasa, oh mana mau saya deket-deket sama orang Kristen non-Yahudi yang tidak bersunat. Kita nggak setara, ya, kita nggak sama. Sedangkan, jadinya mengucilkan orang Kristen non-Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi nggak nyaman karena mereka dipaksa-paksa. Kalau nggak ngelakuin disindir-sindir, itu tuh yang belum disunat ya, berarti belum diselamatkan secara penuh gitu ya. Disindir-sindir, dipaksa untuk jadi sama dengan orang Kristen yang Yahudi. Karena itulah, ibu-ibu semua, Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Galatia ini. Sebenarnya teguran Paulus itu cukup keras ya. Tapi kalau kita lihat ya secara keseluruhan, Paulus itu menulis surat kepada jemaat Galatia ini yang pertama untuk menegur orang Kristen Yahudi ya. Jadi Paulus ngomong dengan jelas, ngomong dengan tegas, kita itu diselamatkan karena Yesus. Bukan karena tindakan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena sunat ya. Itu cuman tanda lahiriah ya. Tapi tanda spiritual, rohania itu adalah di hati ketika kita menerima Yesus ya. Itu tanda yang sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah untuk meyakinkan orang-orang Kristen non-Yahudi yang gara-gara dipaksa, gara-gara ditekan-tekan terus sama orang Yahudi, kamu harus disunat gitu, kalau nggak kamu sebenarnya belum selamat. Mereka tuh kan jadi ragu. Mereka jadi meragukan kuasa Tuhan kan. Wah iya, jangan-jangan cuma percaya sama Yesus aja kurang, saya harus melakukan sesuatu. Padahal kan enggak ya. Nah ini bahaya. Karena Paulus berkata, dia tulis surat ini juga dalam satu bagian, dia ada meyakinkan orang non-Yahudi, kalau kematian Yesus aja udah cukup, sudah selesai, menebus kita semua dan itu akan menjamin keselamatan kita. Yang ketiga, ya, masuk dalam pasal yang kita sudah baca ini, Paulus itu mendorong dan juga mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Tahu kalian ini berbeda ya. Dalam satu jemaat benar-benar kontrasnya tuh sangat jauh ya. Tapi yuk saling mengasihi. Kita harus tetap saling mengasihi. Kita tetap harus saling berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya kepada mereka. Itulah mengapa saudara-saudara, ibu-ibu semua, banyak tentang kasih itu juga dibahas di dalam jemaat Galatia, di dalam surat Galatia ini ya. Bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk yang terlihat dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Kan Galatia yang kelima ada buah-buah roh ya. Jadi Paulus berkata, bukan soal sunat, bukan soal apa. Ketika kamu sudah selamatkan, akan ada buah yang nampak. Itu buah-buah roh. Terus juga tadi ayat yang kita baca, maka kalau ada kesempatan, berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitarmu, terutama orang-orang seiman. Kenapa ditambahin orang-orang seiman? Ya karena ini konteksnya ya. Karena keadaannya jemaat di Galatia itu berselisih ya. Mereka sulit mengasihi satu sama lain. Ibu-ibu semua, dalam gereja kita harus mengakui, di gereja nggak semua cocok dengan kita ya, benar ya. Nggak semua sama ya, bisa sama pendapat, sepikiran, seide atau sepikiran gitu, sehobi gitu ya. Satu karakter yang sama juga misalnya. Kita harus akui di dalam gereja bervariatif ya orang-orangnya ya. Ada yang kok
kita jadinya dalam hati ngomong sendiri, kok ada ya orang kayak gini ya? Mungkin orang yang situ juga ngelihat ke kita, ngomong hal yang sama, kok ada ya orang kayak dia ya gitu ya. Jadi ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, dalam gereja kita harus mengakui memang nggak semua kita itu bisa cocok, maksudnya sama pendapat sama ya. Tapi jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kita mengasihi satu sama lain, untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan ini yang mungkin kayaknya mungkin enggak lah ya. Perbedaan kaya atau miskin, saya yakin jemaat Kalam Kudus enggak kayak gitu lah ya, mengasihi semua ya. Atau mungkin perbedaan karakter ya. Yang satu ngomongnya ceplos-ceplos, yang satu diem. Jadi yang diem tuh, kok dia ngomongnya kayak gitu sih, nyakitin banget gitu ya. Nah, kita mungkin nyimpen dalam hati ya. Nah, ibu-ibu semua, hari ini kita mau belajar. Dalam gereja, dalam kita berkomunitas ya. Ada orang yang kita tuh bisa langsung klik, nyambung, deket, nyaman. Tapi ada orang-orang yang kita sulit untuk dekat. Tapi mari kita sama-sama belajar. Seperti Paulus bilang, selama masih ada kesempatan, mari kita terus berbuat baik. Belajar untuk mengasihi. Ya. Kenapa? Karena alasannya adalah kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Yesus bukan cuman mau mengasihi kita yang jelas berbeda dengan dia ya. Dia Allah, kita ciptaan tuh apa sih? Pemazmur bilang kita itu fana, kayak embun. Sebentar ada, sebentar lagi hilang. Tapi Yesus mau mengasihi kita. Bahkan rela mati bagi kita. Yang bukan cuman kita ini berbeda. Tapi kita ini adalah musuhnya. Jadi mari sama-sama kita mau belajar. Untuk mengasihi dan terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki teladan yang membuktikan kepada kami tentang kasih yang sejati. Engkau mengasihi setiap kami bahkan ketika keadaan kami ini masih seteru-seterunya Tuhan, masih musuh-musuhnya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, mampukanlah kami untuk juga mengasihi orang yang berbeda dengan kami, yang mungkin sulit untuk kami kasihi, bahkan mungkin mengasihi dan juga berbuat baik kepada orang yang menyakiti kami. Tuhan, tolong mampukanlah setiap kami. Biarlah dalam keseharian kami, dalam pertemanan, dalam komunitas kami Tuhan, di gereja ataupun dimanapun Tuhan, kami boleh memancarkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada orang di sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada penginjil Hana yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami semua ibu ini. Kiranya Tuhan akan berkati dan penginjil Hana akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Mari kita sebelum kita memberikan persembahan, mari kita muji Bapak, Engkau sungguh baik. Persembahan bisa dimasukkan celengan atau dimasukkan rekening ya. Mari kita sama-sama memuji Bapak, Engkau sungguh baik.
kita sama-sama berdoa persembahan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang padamu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memimpin persekutuan ini dengan lancar. Terima kasih semua ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang telah memberikan firman ini supaya Tuhan terus akan memberikan dia kekuatan, tubuh sehat semuanya Tuhan. Kami berdoa juga ibu-ibu yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberi, Tuhan juga berkati mereka semua satu persatu ya Tuhan. Kini ya Tuhan, pakailah persembahan ini bisa untuk mengelola PWBB ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan untuk penginjil Evan Chu yang akan memberikan doa berkat dan dilanjutkan nyanyi Bapak terima kasih. Kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pada sore ini sampai di sini, sampai berjumpa kembali Kamis depan.